jadi contoh sekuat tenaga. Sebab kata siapa yang Habib Gulat itu, orang non-Islam itu tidak pernah baca Quran, tidak baca hadis Nabi, tapi mereka membaca perilaku kita. Jadi kalau kita ingin orang lain tahu Quran dan hadis, ya resikonya kita harus jadi bukti indahnya Quran. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb bin nuri hidayatik kama nawatal ardu bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Ya Allah, singkapkan hijab di hati kami agar kami dapat mengenalmu ya Allah, menjadi hamba yang yakin padamu. Ya Allah, tuntun agar pertemuan ini menyampaikan kami ke surgamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ustadz kajian di sini setiap malam Jumat. Sudah pesantren ini dibangun tahun 90, dari mengontrak sebuah kamar, lalu 20 kamar, lalu Allah jadikan seperti ini, dan kami yakin semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang baru. Dan kami teman-teman yang membangun ini adalah orang-orang yang diuji apakah benar-benar yakin bahwa semua ini adalah karunia Allah, atau ngaku-ngaku ini sudah diperjuangkan, ini sudah dilakukan dengan segala jerih payah, padahal tidak ada satupun kebaikan kecuali semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tahun 2000 berapa Ustaz waktu saya diundang ke sana? 2016 kalau tidak salah. 2016 ya. Saya diundang ke Amerika Serikat dan beliau yang menjadi syariat saya diundang. Beliau adalah, bagi yang belum kenal, beliau adalah Imam Syamsi Ali. Usia berapa sekarang Ustaz? Sudah 52 tahun. 52. Tidak akan pernah bisa nyusul yang saya nyerempet 58. Alhamdulillah, beliau usianya jauh lebih muda, tapi ilmunya jauh lebih banyak. Pengalamannya dalam dakwah juga jauh lebih banyak. Semoga Allah memelihara hati beliau sehingga semua yang diperjuangkannya jadi amal soleh. Karena beramal itu gampang, tapi yang tidak gampang itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan, beliau akan berangkat jam 8:30 karena akan kembali ke Jakarta. Ustaz, jadi masuk Amerika tahun berapa tadi? 9? Ditakdirkan oleh Allah
masuk ke bumi Amerika itu Desember 96. Oh, Jadi insya Allah Desember tahun ini sudah 23 tahun. Alhamdulillah 96. Ya benar-benar. Alhamdulillah. Apa yang paling menarik selama tinggal di sana, Ustaz? Saya kira Hati-hati. Ya, saya kira harus hati-hati. pada segala sesuatu ada yang menarik, ada yang mendorong ya. Ya. Yang paling menarik di Amerika ini adalah peluang-peluang yang Allah sediakan untuk kita menyampaikan kebenaran ini. Peluang itu terbuka luas sesungguhnya. Yang menjadi masalah apakah kita bisa mencari peluang dan menyesuaikan diri untuk sampai kepada menemukan peluang itu, atau justru kita terkadang menjadi penghalang terhadap peluang-peluang tersebut. Dalam artian bahwa kerap kali kebenaran ini kan kebenaran yang insya Allah di saat tampil nampak pasti tidak akan bisa diingkari, tapi kerap kali kita salah menampilkan kebenaran itu. Maka di dalam Al-Quran yang ditegaskan adalah al-hikmah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Tentu dengan ketepatan, kesesuaian, dan juga tidak kalah pentingnya bagaimana menyampaikan dengan komunikasi yang pas. Ustaz, saya juga terinspirasi oleh Ustaz untuk sering ke Australia. Pertama kali ongkosnya lebih ringan, kemudian selisihnya cuma 1 jam, jet lagnya tidak terlalu banyak. Tetapi sesudah berulang kali ke sana, ini keyakinan saya, Ustaz, bahwa dunia berikut isinya dan sejagat ini adalah milik Allah. Indonesia milik Allah, Amerika milik Allah, Eropa, Austria, semua milik Allah. Dan orang-orang yang lahir di Amerika itu tidak pesan lahir di sana, sebagaimana kita tidak pesan lahir di Indonesia. Dan yang ada di Amerika, Australia, Cina, dimanapun, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Allah hidupkan, Allah urus setiap saat. Dan menurut Atub, pemahamannya begini, mereka itu adalah dititipkan kepada kita, yang karena kita sudah diberikan nikmat hidayah. Jadi kalau lihat orang non-Islam, jangan serta tidak suka. Mereka hamba ciptaan Allah, dan boleh jadi Allah lebih sayang ke mereka daripada kita. Allah yang ngurus siang dan malam, Allah yang mencukupi. Jadi kalau saya lihat ya kemarin di Australia gitu, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, bingung mau bagaimana, sudah pensiun, tidak ada lagi yang dikerjakan, bingung mau kemana. Rasanya aduh ingin sekali membantu teman-teman yang di sana tuh bisa mengenal indahnya Islam. Saya suka membayangkan gimana kalau saya lahir di sana, bapak ibu bule, tidak ada yang ngajarin Islam, terus ketemu orang Islam galak. Cocok ini dengan yang ada di berita ya. Ustaz pernah dengar nggak ada orang bule di sweeping? Belum ya? Kan saya mau sekarang mau ceritanya. Jadi cerita ini, bule di sweeping, orang bule nanya, why you sweeping me? Mengapa engkau menyweeping saya? Because you are bule, kata orang bule. What's wrong man? Apa yang salah? Saya tidak pesan jadi bule begini. But you are American. Saya juga tidak pesan lahir di Amerika, bukan keinginan saya ini. But you are non-Muslim. Yes, saya juga tidak pesan lahir dari keluarga yang non-Muslim. Kenapa kamu marah sama saya? Apa salah saya? Kalau saudara tahu Islam, kenapa enggak ngajarin saya? Perlihatkan indahnya Islam, bukannya malah galak dan nyewiping saya. Saya laporkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata beliau bule ma'rifat. Gimana Ustaz tuh kalau gitu Ustaz? Jadi Aab, saya
di mana-mana sering mengatakan bahwa tugas dakwah ini dalam bahasa teman-teman yang lain, dalam hal ini teman-teman Kristiani, itu salvation. Terjemahannya penyelamatan. Manusia kita sekarang ini berada di ambang kebangkrutan moralitas. Satu contoh saya berikan, Amerika itu ada 50 negara bahagian, dan 50 provinsi lah kalau di sini. Dari 50 negara bahagian itu, 20 negara bahagian telah melegalkan perkawinan sejenis. Nah, mungkin di sini kita mengatakan mereka mah kafir gitu. Tapi seperti yang sebutkan tadi, Amerika itu ardullah. Dan semua yang terlahir di Amerika itu terlahir dalam keadaan fitrah. Dan kita sudah ditugasi untuk kemudian menggelitik mereka untuk kembali ke fitrahnya. Saya memberikan contoh yang tadi saya ceritakan tentang Buddha itu yang datang dan berpakaian biksu. Ceritanya belum habis. Dia ingin belajar Islam karena merasa agama Islam bisa membimbing 24 hours 7 days. Lalu saya menjelaskan bagaimana Islam menuntun kita dalam 7 hari, dalam 24 jam 7 hari. Tapi baru 20 menit dipotong, apa saya bisa diterima menjadi muslim? Singkat cerita saya tanya, kenapa bertanya seperti itu? Dia katakan, because I am a gay. Nah, ini kan kalau kita di kampung langsung kita mengatakan, kamu mah umat Lut, the kafir, apa di neraka loh. Tapi saya perhatikan, saya diam perhatikan mukanya, ekspresi wajahnya menggambarkan kemanisan hati. Memang sungguh-sungguh ingin belajar. Maka saya tanya, sejak kapan kamu merasakan itu? Dia mengatakan, sejak saya memulai bisnis. Bisnis kamu apa? Rupanya dia memang model yang lenggok-lenggok di panggung itu. Lalu saya bilang, sebelumnya gimana? Dia katakan, sebelumnya I used to have a girlfriend. Saya pernah punya pacar. Di negara liberal tentu pacar itu sudah seperti suami istri. Lalu saya mengatakan, kalau begitu Anda pernah berubah dari suatu suasana ke suasana yang lain. Masuk Islam itu bukan sekedar mengganti agama, tapi masuk Islam itu artinya siap untuk melakukan perubahan totalitas dalam hidup kita. Pertanyaan saya, Anda mau berubah atau tidak? Dia diam lalu mengatakan iya. Saya persingkat cerita, alhamdulillah dia masuk Islam. 2 tahun kemudian saya lagi haji sama Ustadz Joban ketika itu. Di Mina saya dapat telepon dari beliau, Imam, saya lagi luar negeri. Saya kira sedang haji. Kamu haji? Enggak. Di mana? Di Maroko. Ngapain di Maroko? Saya akan menikah dengan istri saya. Inilah yang saya istilahkan dengan penyelamatan. Menyelamatkan manusia dari ambang kehancuran moralitas. Dan jangan mengatakan bahwa kehancuran moralitas mengancam Amerika toh. Kita jalan-jalan ke Jakarta juga tidak jauh-jauh. Truk, prostitusi yang berkeliaran di mana-mana. Dan oleh karenanya kewajiban kita untuk benar-benar mengambil dengan sungguh-sungguh kewajiban dakwah ini. Tentu yang terpenting, hadirin sekalian, adalah bagaimana kita jangan menjadi muslim yang egois, mau masuk surga sendiri. Makanya kalau lihat Mark di sana yang pemabuk, ada John yang tukang pukul, ada yang Matthew yang pembunuh di sana. Mari kita ambil tangan mereka untuk kita gandeng dan bersama-sama dengan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah muslim yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Rasulullah SAW egois, ya cuma beliau sendiri yang Islam. Sedangkan istrinya belum waktu itu, sahabatnya belum. Justru ketika ada orang Yahudi meninggal, kan Rasulullah berdiri itu ya. Tuh satu orang lagi yang tidak terselamatkan. Jadi kita harus mulai menatap hamba-hamba Allah tuh dengan tatapan ingin bisa sama-sama selamat. Kita tidak niat ujub menjadi merasa orang yang sudah paling baik, paling suci. Tapi kan kalau walaupun kita belum baik tapi sama-sama jadi baik kan enak, benar? Nah, cara menatap ini akan menentukan sikap kita. Kalau kita sudah merasa di atas, saya ingat nasihat dari guru gini, Ustaz, pantangan terbesar adalah merasa lebih dari yang lain. Kalau ditakdirkan jadi ustadz, kiai, ulama, maksimal merasa sama dengan yang lain. Tapi yang benar adalah merunduk. Karena orang salah boleh jadi belum tahu ilmunya,
Tapi kita salah, sudah tahu ilmunya. Makanya merunduk. Makin kita merunduk, kita makin bisa mengajak orang lain. Karena kalau sudah di atas, kecenderungannya merendahkan orang lain, dan itu tidak nyaman bagi orang lain. Maaf ya, contoh nih. Maaf ya. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Jawab. Sudah pernah ngemut jempol saya? Pakai tahu enak jempol kan? Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Kan? Kenapa ini lebih enak? Apa yang mengeluarkan? Hati. Kalau kita sudah melihat orang lain lebih rendah dari kita, mudah mengeluarkan telunjuk. Apa buktinya? Buktinya telunjuk tidak pernah keluar kepada orang yang kita hormati. Nih, banyak sini prajurit TNI, coba sekali-kali sama komandan ya. Komandan, sini. Kita lihat nasibnya seperti apa, benar? Tapi kapten beraninya ke kopral. Kopral, coba tuh ke brigjen. Brigjen, putung. Atau sama calon mertua nih, mumpung belum nikah. Calon mertua, sini. Yakin itu hasilnya apa ya kan? Kenapa ini enak? Karena ini kita menghormati. Ini enak karena menghormati. Nah, tiap orang tuh enak dihormati. Nah, harusnya kita yang sudah diberikan karunia Allah lebih itu jangan merasa lebih, tapi justru merasa hutang. Tolong mohon maaf dari sekiranya Ustadz, jam 2000 harus segera berangkat jam 20. Ustadz, jam berapa sekarang? Kurang 2 menit. Kurang 2 menit ya. Jadi begitulah. Jadi saya percaya Ustadz berdakwah dengan itu. Yang pertama, jadi contoh sekuat tenaga. Sebab kata siapa yang Habib Gulat itu, orang non Islam itu tidak pernah baca Quran, tidak baca hadis Nabi, tapi mereka membaca perilaku kita. Jadi kalau kita ingin orang lain tahu Quran dan hadis, ya resikonya kita harus jadi bukti indahnya Quran dan indahnya Rasulullah SAW. Benar sekali, jadi saya ingin tutup dengan cerita lagi, karena ini seringkali saya harus pulang Indonesia tanya tentang cerita-cerita perkembangan Islam. Jadi di sekitar 2-3 tahun yang lalu ada seorang anak remaja umur 17 tahun datang ke kita mau masuk Islam. Lalu saya tanya apa alasannya. Dia katakan karena saya punya teman. Temanmu siapa? Namanya Muhammad Islam. Jadi sudah Muhammad Islam pula. Dari mana? Dari Bangladesh. Loh, kenapa? Dia katakan saya ini sudah berteman sekitar 5-6 bulan dan main basket bersama. Tapi dia itu tidak pernah berkata kotor dan kasar. Dan ada waktu-waktu tertentu dia menyendiri dan bergerak-gerak. Lalu saya tanya, kamu apa lakukan? Dia katakan saya menyembah, worshiping. Saya beribadah. Rupanya ini yang menjadikan dia tertarik bertanya mengenai apa agama kamu. Tapi karena teman kita yang Muhammad Islam ini adalah sekedar anak SMA yang tidak paham banyak Islam, disuruh datang kepada kami. Alhamdulillah hanya dalam 30 menit mendengarkan penjelasan Islam, dia masuk Islam. Tapi saya ingin menegaskan, bukan karena penjelasan saya, bukan karena ilmu yang kita berikan, tapi karena perilaku anak remaja tadi itu. Maka yang namanya ketauladanan dalam berdakwah itu sangat penting. Maka Islam itu bukan sekedar diucapkan, tapi disampaikan dengan perilaku. Sekali lagi Allah mengatakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila dulu." Adakah kata yang terbaik daripada siapa yang mengajak ke jalan Allah dan beramal soleh dulu, baru waqala, baru mengucapkan, mengatakan saya lihat saya muslim, tapi beramal dulu. Nah, kalau kita mengatakan saya muslim tapi tidak ada perilakunya, tidak ada amalnya, kan orang bertanya-tanya, ini nanti Islam yang bagaimana saya ikutin? Islam yang seperti di Quran yang saya baca teorinya, atau Islam yang seperti dalam perilaku yang ada di depan sana itu? Jadi jangan kita menjadikan orang pusing dan bingung. Saya kira itu aja. Karena pas jam, sudah lewat jam 1 menit mulai. Apa-apalah kereta mah bisa ditunda, Ustaz. Ini saya penting, saya sebagai ucapan selamat jalan. Adik saya cerita, ada yang naik kereta, mau naik kereta, tiba-tiba keretanya udah ketinggal. Wah, dikejar aja oleh bertiga itu. Seorang nggak kuat ngejar, yang 2 naik. Ternyata yang 2 ini yang nganter, Ustaz.
Ngerti ya? Ya, terima kasih. Baik. Kapan kembali ke Amerika, Ustaz? Insya Allah tanggal 28, insya Allah mohon doa. Dan Beliau membangun pesantren, suatu saat kita pun mengumpulkan dana ya. Amin, untuk amin. bisa membantu menyempurnakan pesantren beliau di Amerika. Pesantren pertama di Amerika, insya Allah. Amin, insya Allah. Alhamdulillah. Mohon doa. Kalau Ustaz, Baik, semoga dikaruniakan oleh Allah istiqomah amin ya Rabbal dan kemuliaan dunia wal akhirat. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya kalau ngasih hadiah mah jangan di tengah di depan orang. Ya. Jadi saya sudah nerima.